Teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Oke guys, udah lama banget gak buat video ya. Kali ini kita akan balik aja dan mungkin agak bertanya-tanya kok beda ya Mas Do. Udah kembali ke setelan awal, nggak pakai komputer atau PC lagi ya. Kemarin Mas Do sempat buat gebrakan dengan adik Mas Do ya di Mawari Tarot. Kita pakai pembacaan memakai PC ya. Kayaknya ada yang mensupport ya, ada juga yang pengen kayak gini gitu. Oke. Jadi biar mengganti suasana, coba kita kembali ke setelan awal. Sebelum kita mulai, sapa-sapa dulu. Halo teman-teman, dari mana nih? Jangan lupa like dan komen dan subscribe. Komen dong, aku dari ini mas, aku dari sini. Salam-salam kenal ya. Oke teman-teman, kali ini, sorry sampai belibet. Kali ini Mas Do ingin bacakan karma orang yang menyakiti kamu ya. Ini ada 3 kartu, kita coba dulu pakai kartu ini dulu. Oke. Kita keluarin dulu, ini udah lama banget ya, jadi agak kaku ya, mungkin sapelannya Mas Do ya, sorry ya. Oke teman-teman, karma orang yang menyakitin kamu. Oke, yang mau komen atau request judul monggo dari komentar atau follow Instagramnya Mas Do di @masdooracle ya. Karma orang yang menyakiti kamu, atau mungkin apa yang dia ingin sampaikan gitu ya. Kita ingin lihat dulu ya, sebelum lihat karmanya tentu ada pesan dan pesannya ya gitu ya, yang ingin dia sampaikan terhadapmu gitu. Mungkin ini bisa orang pernah nyakitin kamu karena mantan, atau mungkin orang yang gak suka sama kamu ya. Salah satu ini karena kita baca energi banyak orang. Ketiklah cerita yang menurutmu sesuai dengan dirimu. Oke. Langsung jatuh 3 kartu guys. Oh, kelihatan nih. Udah mulai kelihatan kenapa dia nyakitin kamu ya. Nih. Ya. Ini pertama, sebelum kita melihat karmanya, kita lihat dulu. Yang pertama, orang inilah tipe orang yang egois banget, nggak peduli kanan kirinya, nggak peduli perasaan orang lain. Yang dia pedulikan hanya perasaan dia nih. Happiness is my priority. Apa itu? Kebahagiaanku itu yang utama. Kebahagiaan kamu no, nggak penting katanya. Yang penting kebahagiaanku. Nah, orang dengan sifat inilah yang terkadang tanpa sadar ya, mungkin antara sadar dan tak sadar ya, dia itu mungkin menindas ya, tanpa mementingkan perasaan orang lain ya, tanpa memikirkan perasaan orang lain. Ini bisa mungkin mantan pasangan kamu, mantan keluargamu, atau siapapun itu. Hanya memikirkan pikiran dia saja, memikirkan perasaan dia saja ya. Jadi apa, dia tuh kalau apa ya, mungkin suatu sisi ya, ini benar memang kebahagiaan dia itu memang dia mengutamakan untuk dia, tapi dia nggak lihat nih kamu itu tersakitin, kamu itu terinjak-injak, dia nggak peduli. Yang kedua nih, sampai dia suruh memilih ya, apakah kamu akan memilih aku atau hengkang katanya. Nah ini karena itu tadi guys, orang yang egois ini kadang sampai tidak punya hati lagi ya. Dia itu pikirannya udah ya nggak bisa kita samakan dengan orang yang biasa gitu. Jadi apa, dia tahan lebih memilih mengusir kamu atau mungkin membuang kamu ya. Demi apa? Itu tadi, demi menurut dia bahagia menurut dia. Bisa aja mungkin dia lebih tertarik dengan yang lebih muda, atau bisa aja dia lebih tertarik dengan mungkin kalau adik-beradik yang lebih dia sayangin, atau dari keluarga mungkin lebih tertarik sama keluarga yang ini gitu. Jadi apa? Jadi di sini kamulah orang tersakitin ya. Dan di sini dengan santainya dia ngomong ya, aku harap kamu nggak marah sama aku ya. Bahkan mungkin dia yang marah nih, padahal dia ngelakuin, dia yang marah, atau dia yang mungkin menindas kamu, dia mungkin yang menyakitin kamu gitu, dia yang menginjak-injak kamu. Tapi di sini dia tanpa sadar bilang, Allah kamu gitu aja marah ya, Allah kamu gitu aja, Allah kamu gitu aja sampai kayak gini, lebay banget ya. Apa? Maaf ya teman-teman, aku pause dulu. Oke teman-teman, maaf ya tadi anak Mas Do. Oke, jadi ini gini ya, ini yang orang nyakitin kamu itu, dia itu tadi aku bilang egois ya, terus dia lebih memilih membuang kamu, atau lebih kayak ya itu nggak mementingkan dirimu lah gitu kan. Dan di sini dengan santainya dia bilang, alah gitu, masalah itu aja masih kamu ungkit-ungkit, alah masalah ini kamu masih gini-gini. Dia nggak sadar yang dia lakukan itu sangat menyakitin ya, sampai dia ngomong, dia marah, apa sih mau kamu lah. Dia pula yang bertanya gitu ya kan, apa sih yang kamu mau, gitu aja sih kok dibawa repot, gini aja sih kok kayak gini, kok gini lebay banget, kok ini cemburuan, atau kok ini kayak gini, aku kan lakuin ini demi kamu gini-gini. Itu hanya kedok dia saja. Kita tarik lagi, kita lihat karmanya dia.
Orang yang kayak gini teman-teman memang harus terbalaskan oleh karma. Ingat hukum tabur tuai, ya kan? Kadang tuh tadi aku bilang, dia itu nggak sadar mungkin ya. Melakuin ini dia nggak sadar ya. Karena apa? Egoisnya dia. Jatuh dua. Oke, langsung aja deh. 3 ya jatuh. Oke. Nih ya. Karma yang pertama di sini dia akan dibalaskan sesuai apa yang dia lakukan. Perasaan nih, contoh orang yang nyakitin kamu atau yang nyampakin kamu karena mungkin demi yang lebih muda atau mungkin demi yang lebih kaya, dia akan dibalaskan sama akan dia dapat ya. Dia mungkin di sini waktu dia menyampaikan kamu, kita gabung ya, perasaan dia, kebahagiaan dia yang utama. Nih, kita lihat. Dia sangat menggebu-gebu, sangat bahagia banget ya. Merasa wah, nggak ada yang bisa menggantikan yang baru ini daripada kamu gitu. Kami itu hanya orang yang lebay katanya. Tapi saat dia dibalaskan oleh karma, ya, dia juga dicampakkan sama teman-teman tuh tadi hukum tabur tuainya berlaku ya. Dia mencari karena mungkin yang lebih muda, dia akan dicampakkan karena dengan yang lebih muda juga. Dia mencari yang lebih kaya, dia akan dicampakkan dengan orang memiliki kekuasaan dan kekayaan yang lebih. Ya. Sehingga apa? Di sini setelah dia mengalami pembalasan tadi, karmanya itu adalah dia mendapat apa yang dia lakukan ya teman-teman kalau aku lihat. Ini aku melihat ada gambaran orang yang mencampakkan, dia akan dicampakkan. Ya. Di sini apa? Di sini dia perasaannya bercabang-cabang teman-teman ya. Jadi apa? Itu tadi dia coba balik ke kamu dengan harapan kamu nggak marah nih. Alah kamu itu aja lebay deh. Alah kamu gini aja cemburuan deh gitu katanya. Alah kamu ini maunya apa sih gitu kan. Karena apa? Harapannya apa? Harapannya dia bisa balik ke kamu. Tetapi di sini kamu adalah orang menjadi sudah lebih sukses, Queen Pentacle ya. Kamu udah berdiri sendiri, mungkin dapat yang lebih baru, yang lebih ganteng, lebih cantik gitu ya. Yang lebih kaya dari dia, yang enggak udah miskin belagu lagi gitu kan. Udah enggak orang yang kayak gitu ya. Di sini gambaran orang itu udah kayak duduk tenang, santai dengan emas di bawahnya gambarnya kan. Jadi ngapain terima dia? Nah, dan disinilah dia mulai menyerang, makin menyerang gitu kan. Alah kamu itu kok lebay banget katanya kan. Alah kamu ini gini aja kayak gini. Nah, orang kayak gini teman-teman, dia nggak bisa disalahkan. Bukan nggak bisa disalahkan, tapi tidak mau disalahkan. Sehingga apa? Dia akan ungkit-ungkit terus gitu. Ya, akan membuat seolah-olah kamu yang salah. Bahkan mungkin sampai kamu terpatri, apa emang aku yang salah ya? Apa emang aku yang salah? Sampai kamu bertanya, padahal sebenarnya yang salah dia gitu. Ya. Nih. Nah, di sini karena dia melihat kamu udah mulai sukses, ya kan? Udah mulai sukses, dia mulai kayak, aduh nyesel deh aku ada Ten of Sword ya. Udah mulai kayak ingin ngambil kan? Ingin ngambil gitu, ya. Ingin coba kembali ke kamu, ya itu tadi, mengambil kekayaan yang ada gitu. Atau mungkin nih gini, dulu mungkin pasangan nih suami istri cerai gitu ya. Dia ngambil yang muda ya. Ya kamu ditinggalkan ya. Kamu berjuang-berjuang udah lebih sukses. Dia ingin balik nih, hanya ingin ngambil kekayaan aja ya. Setelah dia dicampakkan gitu kan. Tapi nggak bisa seperti itu kan teman-teman. Tapi ada loh orang seperti ini, ada ya. Tanpa tahu diri gitu. Udahlah dia yang selingkuh. Udahlah dia yang ninggalin. Udahlah dia yang mungkin nyampain kamu. Terus sudah berapa tahun datang dengan dalih aku rindu anakku, mungkin aku rindu kamu, aku sayang kamu, gini. Tapi setelah ada yang dia lihat nih, kekayaan atau keuangan ya. Orang-orang kayak gini tadi tuh apa? Orang egois, teman-teman. Orang yang bisa dibilang tuh orang yang egois ya. Jadi dia memikirkan kepentingan dia saja dan nggak tahu malu orang-orang kayak gini, teman-teman ya. Nggak tahu malu ya, bayangin. Udah nyampain, udah selingkuh dengan pedenya, dengan entengnya datang, ya kan? Pengen balikan terus dengan gampangnya mungkin boleh pinjam dulu nggak aku uang, boleh aku gini dulu nggak gitu, boleh nggak aku kayak gini, boleh nggak aku pinjam segini gitu loh. Udah nggak ada tahu malunya lagi, udah nggak ada kayak aku bilang ya rasa malunya udah nggak ada. Jadi udah kelihatan ya karma orang ini. Jadi kalau singkat cerita aku lihat ya, ini ada gambaran kamu ya mendapat pasangan yang egois ya, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang mana dia menyampaikan dirimu karena mungkin yang lebih kaya, lebih cantik, lebih ganteng ya, atau paras gitu. Dan ternyata setelah beberapa tahun jalan, kamu udah mulai sukses, sudah dengan kesendirian kamu, dia ternyata dicampakkan juga mendapatkan hukum karma ya. Perasaannya bercabang-cabang, kayak marah, emosi gitu.
dan ingin kembali ke kamu yang melihat sudah sukses. Sebenarnya dia itu hanya ya kata-kata manis saja. Beneran nggak dia cinta, bayangin balik Mas? Enggak, nih ada yang ingin dia ambil saja gitu. Ya kalau kamu mungkin melihat, oh dia berubah nih, ternyata setelah kamu mungkin jatuh miskin lagi gitu, dia akan pergi. Ya karena ada yang dia lihat, yang dia lihat itu apa? Hanya ingin mengambil uang saja gitu loh. Oke, teman-teman mungkin sampai di sini aja dulu. Terima kasih udah nonton. Kita akhiri akhir kata. Salam dari Mas Do. Dadah guys. Dah.